Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, perkenalkan, saya Febi Al-Aimesaroh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar pendidikan alternatif, hakikat, dan dasar filosofis dari pendidikan alternatif. Apa sih pendidikan alternatif itu? Yuk, mari kita simak. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menjadi pilihan di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan ini hadir sebagai respon terhadap keterbatasan sekolah formal yang belum mampu memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan alternatif memberikan proses belajar yang lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan minat, serta kondisi peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pendidikan alternatif dapat berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal, pelengkap maupun tambahan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Contohnya adalah homeschooling, sekolah alam, program paket A, B, dan C, serta berbagai kursus dan pelatihan lainnya. Melihat minat Arkan yang begitu besar pada bulu tangkis, membuat orang tuanya mendukung keinginan Arkan untuk fokus mengejar cita-citanya. Cuman mendukung anak dan terlihat anaknya juga mau kan Pak. Anaknya memang keinginannya jauh lebih besar di non-akademik dibanding akademik. Ya kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendukung, udah itu aja. Pengamat pendidikan Indra Charismiaji menyebut salah satu keunggulan homeschooling dibanding belajar di sekolah adalah dapat membentuk karakter anak untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikannya. Pandemi telah mengajarkan kepada kita bahwa belajar tidak harus selamanya dibimbing, namun dapat dilakukan secara mandiri. Saya baru baca, kalau nggak salah dokumen paling baru dari Bank Dunia yang juga menunjukkan kemampuan manusia belajar secara ngatur jadwal sendiri, jadi self-paced learning, itu salah satu yang dibutuhkan untuk dunia kerja era 5.0. Jadi malah konsep homeschooling ini juga bisa membantu anak-anak kita menyiapkan diri mereka menghadapi tantangan masa depan. Sekolah Alam Pacitan is located in Pacitan, East Java, Indonesia. All school programs must be integrated in environmental action. School always involves students, teachers, parents, and community in working together to combat climate change. Every morning, students have responsibility to care for the environment while cleaning the schoolyard, cleaning the classroom, segregating the waste, and others. In managing waste, our school has some actions, such as making compost, organic liquid fertilizer. Prosesnya, kurikulumnya, standar kompetensi lulusannya, standar penilaiannya itu sama dengan pendidikan formal. Jadi jangan dikhawatirkan. Nah, ijazahnya pakai C, sama dengan pemegang ijazah SD, SMP, SMA. Ijazah pakai C sama dengan pemegang ijazah pakai SMA. Keterbatasan waktu, kesempatan, bahkan kondisi ekonomi bukan alasan untuk mengejar ketertinggalan dalam pendidikan. Selama masih ada asa dan komitmen, masa depan bisa diraih. Rehabilitasi Yakum dengan dukungan mitra hadir untuk memberikan program kursus keterampilan sebagai salah satu layanan utama penyedia pelatihan keterampilan dan pendampingan kerja bagi orang dengan disabilitas. Kami memberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan informal.
Selanjutnya, hakikat pendidikan alternatif. Artinya adalah memberikan kesempatan belajar kepada setiap orang tanpa memandang kondisi ekonomi, sosial, maupun geografis. Pendidikan alternatif menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran sehingga proses belajar disesuaikan dengan potensi dan karakter masing-masing individu. Selain mengembangkan kemampuan akademik, pendidikan alternatif juga menekankan pembentukan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer ilmu, tetapi juga proses memanusiakan manusia dan mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dasar filosofis pendidikan alternatif, didukung oleh pemikiran beberapa tokoh. Yang pertama adalah Paulo Freire, yang berpendapat bahwa pendidikan harus membebaskan manusia. Menurutnya, pembelajaran seharusnya dilakukan melalui dialog antara guru dan peserta didik, sehingga mampu membangun kesadaran kritis, bukan sekedar menghafal materi. Tokoh kedua adalah Ivan Illich, yang mengemukakan gagasan Deschooling Society. Ia berpendapat bahwa belajar tidak harus selalu berlangsung di sekolah. Pengetahuan dapat diperoleh dari masyarakat, lingkungan, maupun pengalaman hidup, sehingga setiap orang dapat menjadi pembelajar sekaligus berbagi pengetahuan. Tokoh ketiga adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau mengembangkan sistem Among yang menempatkan anak sebagai pusat pendidikan. Guru berperan sebagai pembimbing yang memberi teladan dan dorongan. Sesuai semboyan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus menghargai perkembangan alami setiap peserta didik. Nah, kesimpulannya, pendidikan alternatif merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang sangat beragam. Hakikatnya adalah memberikan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Sementara itu, dasar filosofisnya yaitu menekankan nilai humanisme, kebebasan belajar, dialog, dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, pendidikan alternatif menjadi pelengkap penting bagi sistem pendidikan nasional dalam mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan bermakna. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.